Dan saya Ramzi, kuasa hukum yang baru ditunjuk oleh Ibu Erin untuk mendampingi beliau. Sedikit saya ingin menjelaskan supaya tidak terjadi simpang siur atau pemberitaan yang tidak tepat, yang pemberitaannya sangat merugikan klien kami. Yang pertama-tama yang perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara, semua masyarakat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, itu harus tunduk dengan yang namanya hukum dan aturan. Dan semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Ini yang perlu saya jelaskan. Baik, terkait perkembangan berita yang sudah menjadi opini publik terkait adanya RDP. RDP itu adalah rapat dengar pendapat. DPR adalah satu lembaga yang menjadi wakil rakyat. Siapa rakyat? Rakyat itu adalah klien saya itu rakyat. Ya kan, semua masyarakat itu adalah rakyat yang harus didengar pendapatnya. Ya kan? Yang terjadi kemarin rapat dengar pendapat, kami juga sangat menyayangkan klien kami tidak diundang di sana. DPR boleh mendengar, tapi ketika dia berpendapat harus mendengar kedua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak. Makanya saya juga dari kantor kami juga akan membuat surat kepada DPR untuk DPR juga memanggil kami untuk mendengar juga keluhan-keluhan kami. Teringat masalahnya kami juga sebagai pelapor, bukan hanya sebagai telapor, kan? Baik, masuk dalam pokok perkara. Di sini ada dua laporan. Yang pertama adalah laporan terkait pencemaran nama baik. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman di DPR, bahwa perkara pencemaran nama baik ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai dengan laporan pihak pelapor itu selesai atau ingkrah, terbukti atau tidak terbukti. Kalau sampai itu terbukti, artinya laporan klien kami tidak dapat diteruskan. Tapi kalau itu tidak terbukti, maka laporan klien kami dapat diteruskan. Nah, yang saya sayangkan kemarin, kenapa DPR memposisikan diri sebagai lawyer, bukan sebagai wakil rakyat yang harusnya mendengar kedua belah pihak, ya kan? Nah, laporan yang kedua adalah laporan terkait tentang Undang-Undang ITE. Nah, laporan ini saya pastikan dapat berjalan lebih dulu atau secara bersama-sama, tidak perlu lagi menunggu laporan pelapor terhadap klien kami. Karena ada hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh pembantu yang membuat laporan. Itu kami ada bukti-buktinya, ya kan? Terkait laporan dia juga ada CCTV. Jadi pada saat dia menyatakan di laporan tanggal 28 ya, tanggal 28 terjadi penganiayaan, di rumah itu tuh ada CCTV. Bisa dilihat, dan CCTV itu sudah kami siapkan untuk kami berikan kepada penyidik. Bisa dilihat dalam CCTV tersebut ada tidaknya penganiayaan tersebut, ya kan? Nah, tapi tidak ada masalah, silahkan beliau membuktikan. Apabila tidak membuktikan, ini adalah negara-negara hukum. Nah, terkait laporan kami banyak upload atau yang dia upload di media elektronik ya, si pembantu tersebut yang tidak pada tempatnya, gitu kan? Yang sangat merugikan klien kami. Itulah yang kami laporkan, dan saya yakin itu dapat dijalankan dan tidak perlu menunggu laporan beliau yang ada di Polres Jakarta Selatan. Dan seperti statement dari DPR RI Komisi 3 khususnya yang menyatakan bahwa laporan Ibu Erin tidak dapat dijalankan, dipastikan dan dijamin. Bagaimana dia bisa menjamin? Gitu. Kalau laporan terkait pencemaran nama baik betul, tapi terkait kerugian-kerugian yang lain, Undang-Undang ITE itu tidak perlu menunggu adanya ingkrahnya laporan beliau yang pertama. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kalau kalian melihat media sosialnya si pelapor, itu bisa dilihat kira-kira bagaimana karakter. Karena status sosial itu tidak mengejudge orang, oh orang kaya ini pasti nggak benar, orang miskin ini pasti benar, nggak seperti itu. Yang membuat orang nggak benar adalah karakter pribadi beliau, bukan status sosialnya itu. Ada orang miskin tapi memiliki kepribadian yang baik, ada juga orang kaya yang memiliki kepribadian yang baik, ada juga sebaliknya gitu loh. Ya, ini yang saya sayangkan, kenapa DPR tidak memanggil kedua belah pihak, ya kan? Justru membuat semacam ini, jadi opininya seakan-akan klien kami jadi tersudut gitu loh.
terbangun bahwa ini nggak benar, diadili, divonis tanpa peradilan. Yang harus memvonis ini salah dan tidak salah itu pengadilan nanti, bukan lembaga-lembaga yang memvonis tanpa adanya persidangan. Nah, statement pendapat dari Komisi 3 ini juga bisa mempengaruhi dari laporannya Mbak Erin di Polres. Polres juga akan ragu, mengingat lembaga legislatif khususnya Komisi 3 mengatakan bahwa ini nggak bisa, ini begini, gitu loh, tanpa mendengar informasi dari Mbak Erin. Nah, ini yang saya sayangkan. Berarti Mbak Erin nggak benar dong kalau saat itu nggak mengizinkan pulang ART sendiri. Iya, karena saya udah ada komunikasi sama penyalurnya dan saya bisa buktikan itu semua. Untuk rencana Kapolda sendiri kapan udah diagendakan atau seperti apa? Udah, rekan saya tadi ke Polda ya? Sudah ke Polda. Satu dua hari ini kita lihat mungkin ada laporan, mungkin bisa jadi laporan ada tambahan lah pasal mungkin. Selain itu ada langkah apa lagi Bang? Mungkin untuk kedepannya untuk bayarin? Ya kami cuma kami akan melakukan pendampingan terkait beliau sebagai pelapor, tentunya dengan bukti-bukti yang diminta oleh pihak penyidik. Kami berharap secepatnya, sebetulnya ini kasus kecil, ngapain harus jadi besar gitu kan. Nah, ketika nanti bisa dibuktikan ini perkara bisa lanjut, jadi lanjutkan, perkara ini nggak bisa lanjut, jadi hentikan, baru perkara kami yang akan kami lanjutkan. Sebetulnya juga kami tidak berharap gitu kan, mengingat buat apa perkara ini berlarut-larut kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya sadar satu sama lain tentang posisinya gitu kan. Jangan percaya diri tapi nggak tahu diri. Orang tuh harus tahu diri apa kesalahan dia, kekurangannya, baru dengan kondisi dirinya dia harus percaya diri. Kalau percaya diri ke depanan tahu dirinya nggak ada, nanti jadi kebablasan. Kira-kira itu. Mbak Erin, ini kan udah larut mungkin ya. Jadi apa? Terganggu nggak sih gitu kerjaannya atau psikisnya ya, gitu? Kerjaan saya jadi sibuk ya, jadi tertunda semua. Diberesin dulu ini, baru nanti saya jalan lagi. Untuk mungkin psikisnya Mbak Erin juga. Iya pastilah. Jadi yang harusnya ini nggak ada pikiran kayak gini-gini ya, akhirnya jadi ada kan ya pasti. Ini kan pembunuhan karakter sebetulnya Mas, kalau sampai mereka tidak terbukti. Ya kan seorang majikan menganiaya orang yang lemah. Ini kan nggak bagus gitu. Dan ini terbangun. Juga sebagian sudah tervonis sebelum adanya peradilan. Ini nggak tepat. Ya pasti yang secara psikis mereka nggak nyaman. Anaknya, keluarganya. Dan menyebabkan juga mungkin pembantu-pembantu yang lain jadi takut mau bekerja di situ. Ada apa ini di rumah sini? Itu kan sudah pembunuhan karakter. Jangan di sana pengajikannya nggak benar, nggak bagus gitu loh. Jadi sangat merugikan. Ya saya berharap juga lawyer dari pihak sana juga bisa ngasih masukan-masukan supaya masalah ini juga tidak berkembang kemana-mana. Mbak Erin, mungkin ini kan terkait Bang Sunan ya, mungkin ada dugaan dia menyindir Mbak Erin terkait postingan di media sosialnya terkait mengatakan kalau ART itu bagian dari keluarga. Netizen ini menyeret ke Mbak Erin seolah menyindir Mbak Erin. Mungkin tanggapannya seperti apa Mbak? Silahkan aja tanggapi ke mereka langsung, maksudnya apa gitu. Kalau saya sih nggak bisa nanggapin macam-macam lah. Yang penting saya hubungannya baik kok sama mereka, istrinya juga teman saya, ya kita nggak ada masalah. Saya juga paham kenapa dia bikin seperti itu, jadi silahkan langsung tanyakan ke beliau. Kalau karena kan cukup besar ya, juga tahu case masalah ini, dia pasti ada rasa malu, nggak enak atau marah pastinya juga gitu kan. Apa yang mereka sampaikan? Ya mereka cuma jadi kan ini lagi ini sesinya ujian ya, anak-anak saya yang kelas 12 juga lagi ujian, anak saya yang di London juga lagi ujian, jadi sebenarnya ini jadi agak terganggu lah dengan adanya pemberitaan seperti ini, jadi kurang fokus juga sih, tapi saya tetap terus kasih ya rangkulan ke anak saya, buktikan kalau ya mama akan buktikan semua kalau ini nggak benar gitu. Bang, Itu aja sih. Bang, terkait kemarin kan sempat beberapa praktisi hukum bilang bahwa ART itu sudah punya undang-undang sendiri ya, Bang, masuk dalam undang-undang. Mereka punya hak yang sama, bahkan lebih buruk sekali. Terkait masalah ini. Gini, kita kan itu baru pendapat dari ART bahwa dia pihak yang dizolimi lah, ya kan? Nah, harusnya beliau duduk berbicara baik-baik, bukan langsung membuat laporan yang jadi liar laporan ini. Nah, sekarang dia punya kewajiban untuk membuktikan laporan itu.
Kita mau bicara bahwa ini nggak terjadi, ini nggak terjadi, juga nggak ada manfaatnya. Saya bilang sekarang, klien saya nggak salah. Apa manfaatnya? Kalau misalkan perkara ini tetap berjalan, ya silakan berjalan, dibuktikan nanti secara aturan hukum yang benar, baru di endingnya nanti kita bisa lihat. Makanya saya bilang apa? Lebih bagus duduklah. Lawyer mereka juga harus memberi masukan-masukan, ya kan? Dan saya juga minta DPR juga, nanti saya juga bikin surat ini untuk minta dengar pendapat di sana. Seperti saya bilang, semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Jangan sampai, oh orang kaya itu pasti zolim, orang kaya itu pasti nggak benar. Loh sekarang yang mengeluarkan zakat orang kaya apa orang miskin? Yang korban orang kaya apa orang miskin gitu loh kan? Nggak semuanya. Orang miskin juga ada yang baik. Semua manusia itu, tinggal pribadinya masing-masing. Jadi jangan sampai jadi perkara ini nggak menentu. Kesian juga orang-orang yang nggak paham aturan. Ini kan sudah tergiring kemana-mana ya. Betul. Sudah sangat Betul. melebar sekarang. Betul. Pindah ke hukum abang, selain memang ada pasal-pasal mungkin Mbak Erin yang sampaikan ke abang bahwa apa sih yang harus dilakukan selain duduk bareng kalau tidak menemui titik temu, Pak? Jujur, saya minta Mbak Erin untuk tidak berstatement lagi. Jujur ini yang terakhir. Iya. Ya kan, supaya tidak liar juga. Ya kan? Proses hukum silakan berjalan. Saya selaku manusia juga, saya tidak berniat untuk memenjarakan pembantu ini. Ya kan? Beliau mau cari makan berapa sih? Beliau mau cari makan itu. Ya kan? Masa kita harus bikin susah? Tapi di sisi lain ada hak-hak orang yang juga terampas yang harus kita perjuangkan. Gitu kan? Makanya saya berharap dari pihak lawyer sana bisa bekerja sama lah secara baik. Dan DPR juga selaku wakil kami, dudukkanlah anak-anak. Kami kan anak-anak juga, bos. Anak-anaknya negara, ya kan? Beliau adalah wakil kami di sana. Panggil kita, dudukkan kita. Bukan menjadi backing, bukan menjadi lawyer. Gitu. Itu. Kayaknya setelah 3 ART pergi, apa masih ada ART atau ada ART baru? Ada. Baru atau sudah masih ada? Baru. Dari penyalur yang sama? Apa udah kan baru masuk mendampingi KRN. Artinya ada langkah-langkah baru yang akan diambil itu. Termasuk mungkin ada komunikasi dengan pengacara pelapor nanti untuk membuka jalur damai seperti itu. Apakah ini juga akan memungkinkan? Mungkin aja. Mungkin. Terkait langkah kami kan kami sudah bilang tadi mau bikin surat juga ke DPR. Kami minta juga didengar juga. Kan yang kedua terkait laporan tadi yang kami bilang ITE itu yang ada pasal-pasal yang sedang kami bicarakan. Dan itu bisa berjalan, saya jamin itu bisa berjalan tanpa menunggu perkaranya beliau sebagai terlapor yang seperti dikatakan oleh DPR RI bahwa laporan terkait penyebaran nama baik tidak bisa dijalankan. Itu kan dijamin bahkan sama DPR RI. Saya juga bingung kenapa mereka bisa menjamin hal-hal seperti ini. Gitu kan. Mereka bisa memvonis dengan proses hukum masih berjalan. Oke, kalau yang laporan kami itu tidak bisa dihentikan walaupun oleh siapapun.